Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Freko Zuhri dalam tema kali ini bersama melawan narkoba wujudkan Bengkulu bersinar. Nah tadi salah satu peran yang dilakukan oleh BNN adalah melakukan pemberantasan dengan dilakukannya rehabilitasi. Nah mungkin menjadi kekhawatiran mungkin untuk para presiden itu sendiri gitu ya untuk setelah dilakukannya rehabilitasi apakah ada program lanjutan dilakukan entah itu memberikan keterampilan dan lain sebagainya agar mereka ini bisa diterima di masyarakat atau mungkin di lingkungan sekitar mereka. Ini seperti apa nih? Kita setelah rehabilitasi memang ada program pasca rehabilitasi. Tapi karena kita memang keterbatasan SDM dan anggaran, jadi kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk meningkatkan minat bakat si residen. Karena pada waktu dia direhabilitasi itu sudah tahu ya minatnya apa, bakatnya di mana. Jadi kita kerjasama untuk sekarang kita ada MOU dengan BLK. Nah di sana banyak pelatihan-pelatihan. Jadi para residen ini setelah selesai dia rehabilitasi kita akan titipkan ke sana sesuai dengan minat bakat yang dia miliki. Nah harapan kami agar para residen ini setelah selesai direhabilitasi dia punya keterampilan dan dia bisa diterima di masyarakat. Karena kita tahu ya saat sekarang ini memang banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk. Kalau para residen ini tidak dibekali dengan keterampilan setelah dia keluar dari rehabilitasi, pengaruh lingkungan itu cukup kuat untuk mempengaruhi dia kembali. Tapi dengan adanya dia punya keterampilan, dia akan mengembangkan keterampilannya, jadi waktunya dia itu bisa habis dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin dia nanti setelah keluar dari BLK dia bisa buka usaha sendiri. Nah, makanya dalam kesempatan ini juga kami dari BNN tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dan kami juga berharap pemerintah daerah, kalau Pemda kita melalui Kesbangpol, kita berharap dukungannya karena keterbatasan anggaran yang ada di BNN. Mungkin kita ingin menciptakan program kerja untuk para residen ini yang mantan-mantan klien kita. Cuman kita itu terbatas dengan anggaran. Jadi kalau ada pemerintah atau dunia usaha yang punya dana CSR, ayo kita sama-sama selamatkan anak bangsa ini dengan cara kita rehabilitasi dan kita dukung mereka untuk memberikan program kegiatan yang positif sesuai dengan minat bakat yang dia miliki. Dan kita kalau memang ada dana CSR yang lain, mungkin para klien ini ada yang dari keluarga mampu, ada yang dari keluarga tidak mampu, yang tadinya hanya coba-coba, dia terjerumus. Kalau dari keluarga tidak mampu, walaupun kita kasih keterampilan, kadang dia mau kerja di suatu lembaga belum diterima. Tapi kalau dia sudah punya skill, mungkin dia punya modal, dia buka usaha sendiri. Nah itulah yang kendala dari BNN. Makanya kita dari BNN berharapkan ayo mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu dunia usaha, pemerintah, kita sama-sama menyelamatkan anak bangsa. Nah kalau bicara soal kendala tadi disampaikan beberapa kendala mungkin yang bisa dihadapi gitu ya atau mungkin nanti dibantu oleh pemerintah juga. Nah kalau bicara soal tantangan nih Bu untuk memberantas narkoba itu sendiri khususnya di Provinsi Bengkulu, apa yang menjadi tantangan terbesar nih saat ini?
Narkoba itu ibaratnya fenomena gunung es. Iya. Di atasnya bisa dibasmi, tapi akar-akarnya tidak bisa terlihat. Iya. Jadi tantangan untuk membasmi narkoba itu sangat berat. Pertama, kita tahu para bandar mungkin lebih pinter ya dari kita. Iya. Kita baru melangkah 1 langkah, dia mungkin udah 10 langkah. Betul. Jadi memang cukup berat. Itu untuk menghadapi para bandar untuk membasmi narkoba. Tapi saya berharap para bandar itu tidak akan bisa beroperasi apabila para pengguna ini tidak ada. Iya. Betul. Caranya bagaimana? Ya kita mulai dengan pencegahan. Kita dengan cara menyadarkan masyarakat, merangkul keluarga kita dengan kegiatan yang positif. Jadi anak-anak kita ini terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk narkoba, otomatis supply akan berkurang kalau tidak ada pengguna. Artinya memang pencegahan ini penting Iya, gitu ya untuk bisa pencegahan itu memang kita nomor 1. memberantas narkoba itu Ya, sendiri. lebih baik kita mencegah Iya. daripada kita memberantas. Memberantas. Kalau kita sudah Lebih mencegah, berat. otomatis demand kita tinggi dan supply pasti menurun. Oke. Kalau supply sudah menurun, dia tidak akan masuk ke kita. Oke, nah kalau sekarang ini banyak istilah gitu yang kita kenal mungkin khusus generasi milenial atau generasi Z gitu ya, yang sekarang banyak anak-anak sedikit-sedikit nih mental health gitu ya, ada istilah namanya katanya generasi Z ini generasi loyo gitu ya, yang sedikit-sedikit stres lah, apalah gitu. Nah ini kan banyak sekali yang menjadi perbincangan atau menjadi isu-isu yang sering dibahas oleh anak muda. Ini kalau dari Ibu sendiri melihat anak-anak yang sering mengalami mental health atau kesehatan mental itu sendiri, ini seperti apa nih Bu? Ini salah satu menjadi faktor juga akhirnya Iya. terjerumus ke sana. Mungkin dari dirinya sendiri juga harus menggali potensi. Iya. Apa itu misalnya dia punya hobi kan, pasti dia punya kesukaan. Apakah itu misalnya kesukaannya membaca buku atau apa gitu. Nah itu keluarkanlah potensinya gitu, hobinya. Nah itulah peran keluarga, peran orang tua mendukung tersebut gitu. Dia senangnya misalnya olahraga, ya udah kita dukung gitu. Salah satunya sih itu. Jadi tidak adanya apa ya kaum rebahan gitu yang cuman di kamar terlentang main gadget gitu ya kan, nggak berasa ngabisin waktu 3 jam juga untuk apa stalking Instagram orang gitu ya. Nah itu salah satunya gitu. Kalau dia pasti akan punya hobi, setiap anak tuh punya hobi. Nah orang tua lah itu yang harus mendukung dan kita support dia gitu, senangnya apa gitu. Tapi yang positif tetap itu yang kita Jadi dukung. artinya juga kita bisa melihat potensi yang dimiliki oleh anak gitu ya, dan ketika mereka sudah memiliki potensi itu dukung sebaik mungkin, diberikan fasilitasnya gitu ya. Oke, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.